Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengeksplor kembali bangunan yang megah, yang sangat besar, bekas Telkom Kudus. Jadi pada hari ini saya memimpin untuk jalannya eksplor ini karena kameramen takut dengan ular, ya takut dengan ular. Jadi saya harus memimpin untuk membukakan jalan agar kameramen bisa masuk juga gitu. Jadi nanti kita akan eksplor di bangunan sana, tapi sebelumnya kita harus membuatkan jalan untuk kameramen agar bisa merekam di sana, oke? Monggo mas. Kita pastikan dulu agar tidak ada sosok-sosok yang tidak diharapkan seperti ular. Alhamdulillah. Oke, akhirnya kita bisa menembus di bangunan inti, bangunan utama. Jadi kita masih di tujuan yang sama, masih mencari misteri kenapa bangunan ini, bangunan sebesar ini itu bisa terbengkalai dan apa saja sosok yang hadir. Kita akan review. Jika ada perlawanan pasti kita lawan juga. Seperti biasa, jika tidak ada perlawanan kita akan membiarkan kehidupan tetap berlanjut. Banyak sekali seperti lampu-lampu yang pecah, banyak lampu-lampu yang pecah, mungkin jatuh dari atas. Ini juga sudah roboh, mulai berantakan. Oke, kalau kita lihat di sini ada seperti kursi, sofa yang tertinggal, masih tertinggal di sini. Coba kita review. Kita review. Ini masih kokoh, masih bagus. Jadi sebenarnya ini dibawa pulang pun masih pantas, tapi nggak boleh. Jadi kita nggak boleh membawa barang apapun dari tempat yang kita datangi. Untuk aura di bangunan ini lumayan, tapi tidak begitu tajam. Tapi sempat ada, seperti ada bayangan hitam di sana, area sana, ada bayangan hitam, tinggi besar. Tapi ketika saya perjelas, itu pudar atau hilang. Seperti ada suara nggak sih? Iya. Ada suara geseran seperti Lemari, meja. almari, lemari atau kayu bergeser. Mungkin operatornya di sini dulu. Operatornya di sini 12.000. Jadi kayak gitu. Kita coba untuk mendatangi sosoknya. Tapi itu di area sini. Jadi kalau kita ketemu, kita akan silaturahmi. Seperti itu mas ya? Ya, berani mas. Centongnya Malimah Biadab di sini. Jalan Malimah Biadab.
kuling kembali bendera. Coba kita untuk menelusuri. Yang jadi penasaran saya itu, setiap saya mendatangi energi terbesar, energi itu selalu terbelah. Jadi kita lanjutkan terus. Jadi perwujudan tadi yang memperlihatkan diri itu di mana kita akan menggalinya seperti itu. Kita akan sambungkan di lantai atas. Oke, kita coba menaiki untuk lantai 2 dan lantai 3 di sini. Kalau di sini tadi itu sempat ada suara, ada lemparan. Oke, kita jangan didaukan mas, sini mas, kita lanjutkan. Jadi di sini itu sempat ada perwujudan tadi di situ, tapi ketika kita datangi, perwujudannya itu tidak menampakkan diri, hanya energi yang besar, Jadi kita coba untuk ke lantai 2. Tidak ada sesuatu hal yang berarti juga. Coba kita naik lagi ke bangunan yang di atas. Ini sama ini seperti sofa. Ini sepertinya ruangan VIP. Jadi masih seperti ini. Ini kalau bangunan kosong ini lebih bagus itu dijuluki bukan rumah angker atau bangunan angker, tapi bangunan gangster. Masuk. Kalau menurut saya itu lebih masuknya di bangunan gangster. Tapi kameramen pun kayaknya tidak cukup berani untuk ditinggalkan di sini. Apa kita adakan uji nyali, mas? Lain waktu mas, oke. Halo, assalamualaikum Gus Bahlil. Jika ada sosok, seandainya ada sosok, maka ya kita tunjukkan ke kalian. Tapi kalau memang biasa saja ya tergolong biasa saja untuk lantai 2. Malah lebih tajam lantai pertama tadi. Oke. Gambar
Tidak. Jadi untuk bangunan Telkom ini itu tidak seseram backgroundnya dari luar. Tidak seseram itu. Jadi ini cuma menang besar, tapi tidak menang angker. Enggak. Sosok yang kelihatan pun hanya berupa bayangan, tidak sampai perwujudan utuh. Jadi untuk bangunan lantai kedua dan ketiga ini bisa saya sebutkan kosong untuk sosok. Tapi kalau untuk energi ada, tapi tipis. Tidak ada. Ini kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan, tapi kalau bisa jangan vandalisme seperti ini. Meskipun ini tidak dipakai, tapi ini kalau bisa dijaga karena bukan tempat kita. Kita review untuk pemandangannya mas dari atas mas. Nah ini dari lantai 3 mungkin lebih nikmat di atas ini. Itu untuk jalur akses masuk ke sini mas. Nah, yang sulit tadi. Jadi di sebelah sana ada pom juga. Jadi kalau mau ke tempat angker ini yang katanya angker, jadi kalau kehabisan bensin bisa beli di sana. Mungkin untuk malam petralit selalu habis. Mungkin bisa beli pertama. Kenapa? Jadi pertanyaannya seperti ini. Kenapa ketika malam itu petralit selalu habis? Kenapa mas? Karena sudah malam. Bukan. Karena itu adalah termasuk politik mas. Jadi ada politiknya juga. Ketika siang hari, jadi bensin itu mengalami penguapan mas. Jadi ketika diisikan di tangki motor itu katanya itu akan lebih banyak gelembung-gelembung. Itu teori dari mana mas? Tidak tahu. Kalau menurut saya pribadi, di sini itu tidak ada sesuatu hal yang sangat seram, nggak ada. Jadi masih tergolong biasa saja. Untuk masalah aura, energi, paling besar itu di bawah. Paling besar di bawah. Untuk lantai 2 dan lantai 3 kosong, nggak ada sama sekali. Hanya gumpalan energi dan itu pun tipis. Seandainya menjadi perwujudan, itu menjadi perwujudan yang kecil-kecil, nggak yang serem-serem, nggak ada. Tapi kalau yang di dalam tadi, di bawah tadi, kita disambut dengan sosok hitam besar. Itu pun juga menurut saya untuk energi yang ada juga nggak terlalu besar. Jadi mas, coba ngobrol di sini mas. Kalau menurut Anda di sini itu seperti apa mas? Kalau dari pandanganmu, dari pandangan kamu itu seperti apa sih? Kalau di sini tuh, kalau tampak dari luar itu sangat menyeramkan. Iya. Setelah masuk Emang kalau di bangunan yang lantai 1 itu suasananya agak beda mas dari lantai 2 dan 3. jadi untuk yang lantai 2 pun nggak terlalu besar ya? Iya, nggak terlalu besar. Kalau aku sendiri lebih serem yang pertama kali kita ngonten di pabrik itu. Oh iya, ini malah saya itu prihatin kalau tempat ini masih berlanjut seperti ini. Takutnya itu dimasuki sama orang-orang Dan tidak bertanggung jawab. yang tidak bertanggung jawab, entah untuk mabuk, entah untuk narkoba, atau Vandalisme. kalau vandalisme sih Pasti. tidak berbahaya mas, kalau saya. Tapi kalau untuk kejahatan-kejahatan itu berbahaya. Kayak seperti ini. Saya nggak tahu, ini ada seperti putung rokok kosong ini. Saya takutnya itu diganti isinya dengan sesuatu hal yang kurang baik. Yang saya takutkan itu seperti itu, menjadi tempat. Nah di sini juga ada paramek, ada antiseptik,
Saya nggak tahu ini buat apa. Ono pil-pil bareng loh, Bang. Ada pil-pil juga loh tadi. Iya, berbahaya itu seperti itu. Jadi untuk pemerintah, tolong untuk tempat ini itu diperhatikan, kalau bisa dimanfaatkan, dibersihkan, entah untuk titipan kendaraan atau untuk coffee shop atau untuk apapun lah. MBG sebelah. Oh, MBG sudah ada sebelah. Untuk koperasi merah putih itu Kopdes, koperasi desa, koperasi kota, daripada membuat bangunan di tambak atau di tepi laut, mungkin ini bisa dimanfaatkan juga karena ini di pusat kota. Jadi seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi kita akhiri untuk review bangunan ini. Kalau kalian itu ada tempat yang angker, yang benar-benar angker, yang benar-benar menyeramkan, kita akan menguak setajam apa energi yang ada, semengerikan apa sosok yang hadir. Komen saja, akan saya datangi jika benar-benar itu angker. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nggak tahu.